Om Swastiastu. Selamat pagi, selamat beraktivitas untuk semuanya. Dan juga selamat ya untuk umat beragama Hindu. Ya, selamat nyampe Hari Raya Galungan dan Punungan. Semoga diberikan kesehatan. Nah, hari ini saya akan memberikan atau berbagi tips atau cara membuat racikan atau olahan sate ayam atau sate lilit ayam. Nah, bumbunya seperti ini sebetulnya, bisa dilihat ya. Nah, seperti ini sebetulnya. Nah, sekarang kita tinggal meraciknya sebetulnya atau mencincangnya hingga halus atau sampai halus. Biasanya ya umumnya dijungkung lah. Orang membuat sate itu banyak masih manual, pakai tangan. Orang yang pakai kalau membuat sate ayam sebetulnya usahakan dagingnya itu yang halus, jangan pakai yang agak lama di freezer, kemarin nanti rasa satenya itu kurang bagus. Kalau orang Bali bilang campur. Kalau kita membuat sate itu sebenarnya kita bisa ya dicampur dengan minyak atau santan sama. Kalau ayam, daging ayam, kalau membuatnya dengan daging babi itu pakai air lumasnya. Bisa juga pakai santan sebetulnya sate ayamnya, tapi santannya itu atau kelapanya itu dipanggang lah, dipanggang di bara api, nanti dia rasanya lebih gurih. Kalau orang Bengkulu bilang enak. Perlu juga disediakan bahannya ya ayam goreng, apa namanya itu bawang goreng sebetulnya. Bawang goreng itu ada dua sebetulnya. Kalau di Kelungkung orang buat sate ya umumnya itu bawangnya itu ada, bawang gorengnya itu ada dua macam. Ada bawang goreng bawang merah, ya. Ada bawang goreng bawang putih. Kalau di Bali namanya bumbu bawang, bumbu kesini.
nanti bahannya yaitu kuah limau. Nanti saya akan berikan kuah limau, ya, apa namanya itu, gula bali atau gula aren, ya. Apa penyedap juga boleh semua. Nanti kalau ngasih cabenya ya langsung diracik, boleh banyak, boleh sedikit, tapi ya sedikit lah dulu. Nanti kalau kurang rasanya bisa ditambah nanti di pas nyampur sardennya sih. Jangan juga terlalu banyak ya cabenya, siapa tahu nanti temennya, saudaranya, tetangganya yang datang ke rumah kita, nanti supaya dia nggak bilang, oh satenya nggak berasa pedas aja lah. Karena selera lidah kita itu berbeda-beda, tidak sama. Ada yang suka pedas, ada yang nggak suka. Usahakan sebetulnya kalau kita meracik bumbunya ini harus ya, nanti bumbunya cepat meresap pada satenya. Kalau mau ya bumbunya berasa lebih keras, ya sedikit keras lah sedikit, bisa pakai ketumbar atau seperti ini ya namanya, gaji bugarungnya juga bisa. Kita rasa apa namanya itu bumbunya lebih keras, lebih nyengat.
sedikit ya masukan ya dari saya. Kalau nanti bumbu olahan buat sate dengan bumbu olahan buat bakwan. Kalau buat sate itu bumbunya itu bisa langsung dicampur dengan bahan satenya ini. Kalau buat sate bisa langsung dicampur karena nanti bumbunya itu matang sama satenya. Bisa juga ditumis kalau buat satenya untuk besok atau hari itu bisa ditumis agar awet supaya tidak basi dan kalau orang Bali bilang asam. Kalau buat lawas sebetulnya bumbunya ini atau racikan bumbunya ini biasanya harus ditumis atau digoreng. Soalnya nanti ya kalau sudah selesai buat lawannya itu dicampur dengan bakwannya itu langsung cepat
Bali apa namanya itu, tulangnya itu saya cincang ya. Ya, kalau orang Bali bilang gitu lah. Nah, seperti ini, makanya warnanya agak merah dan agak putih. Caranya ya, caranya biar kelihatan. Nah, sekarang kita ambil hanya sebetulnya. Nah, kita apa namanya, ambil garamnya di sini. Kita ambil garamnya secukupnya dan terasi dulu ya. Orang Bali bilang sele. Kita bilas, orang Bali bilang bijak ya, bijak. Seperti ini contohnya, seperti ini. Bilas sampai atas, sampai benar-benar lah. Ya nanti nggak ada apa namanya terasinya yang membatu atau mengental. Nah sekarang kita masukin basenya atau bumbunya yang sudah diracik tadi ya. Kita bilas dulu. Nah setelah itu kita ambil santannya. Nah ini santannya, santan kelapa ya, usahakan dipanggang ya biar rasanya itu lebih gurih, nanti rasa satenya itu lebih gurih ya, buang secukupnya. Lalu kita bilas ya kayak ini. Kita aduk digang tuh, kita aduk sampai lah jangan lupa kasih bawang gorengnya. Nah ini bawang goreng, bawang putih, dan ini bawang goreng, bawang merah. Kalau di Bali ada di Kungkung tuh lumrah. Kalau orang buat sate, buat lawar, pasti dia buat bawang merah, bawang merah goreng dan bawang putih. Kemudian kita aduk, kita goyang-goyang aduk ya biar rata semua. Kalau kita kasih satenya itu santan, satenya itu rekatnya itu lebih bagus, memang kita pakai minyak. Nah setelah agak rata ya, sekarang kita bisa apa namanya itu tes, kita tes atau kita coba. Bisa seperti ini teman-teman, cobanya ya seperti ini. Bisa juga pakai katik bambu ya, seperti ini saya contohkan ya. Nah, seperti ini ya. Nah buat yang kecil dulu, ini untuk ngetes agar tahu ya rasanya. Kan kadang-kadang ada yang nggak bisa makan mentah atau nggak bisa, nah makanya pakai contoh seperti ini, dipanggang ya, dipanggang. Setelah itu
ambil ya, setelah matang kita coba. Kalau rasanya kurang enak atau kurang garam atau kurang cabai, kita bisa menambahkannya ya. Selagi masih belum selesai mengaduk atau apa namanya itu, mencampurnya. Nah, seperti ini. Kita bisa tambahkan ya cabai sedikit, cabai atau cabai kalau rasanya kurang pedas atau kurang apa, seperti ini. Jangan juga lupa kasih yang namanya perasan buah limau. Nah, ini buah limau namanya ini ya, buah limau. Tapi jangan juga terlalu banyak biar nggak asam nanti satenya. Kalau saya di sini ya, mumpung saya biasanya pakai gula aren atau gula Bali ya, untuk menambah, kalau orang Bali bilang rasanya bangkit. Jangan juga terlalu banyak punten, biar nggak kemanisan nanti jadinya. Kan kadang-kadang ada yang manis, ada juga yang tidak suka. Kalau mau digoreng ya satenya ya, kalau mau digoreng, karena sate itu bisa digoreng dan dipanggang. Kalau digoreng, usahakan satenya itu rasanya itu pas. Tapi kalau dipanggang itu rasanya agak sedikit apa namanya, kalau digoreng itu ya agak sedikit berasa lah, karena nanti dia digoreng. Tapi kalau mau dipanggang itu biasa-biasa saja atau sedang-sedang saja, nanti dia takutnya nanti enggak apa namanya itu keasinan. Nah sekarang sudah selesai, tinggal tes lagi sekali sebentar, karena saya sudah biasa ya tes kayak gini ya. Mantap sebentar, cuma kurang garam lagi sedikit. Nah sekarang kita tinggal menggiling atau membuat satenya. Jadi yang belum tahu caranya ya, nih saya kasih contoh sebetulnya yang belum tahu. Nah ambil ya belahan bambu atau katik sate ya. Nah caranya seperti ini. Nah, seperti ini. Tangannya ini ya yang memegang olahan bahan satenya itu memutar, dan yang memegang belahan bambunya juga memutar. Nah biar untuk satenya itu bagus, mau yang besar di atas atau di bawah terserah lah, senangnya masing-masing. Tapi jangan juga terlalu besar satenya ya, biar cepat apa namanya itu mateng nanti. Nah,
melekat sekali sebentar. Ya, melekat sekali, orang Bali bilang nyangkut sekali. Yang mau nonton ya atau ingin tahu video saya selanjutnya, bisa tonton di YouTube @Nengah Suwardina sebetulnya. Saya buka di YouTube @Nengah Suwardina. Nah, biar Anda bisa lihat konten-konten saya selanjutnya. Ya, kalau bisa like, komen, subscribe ya, biar konten YouTube saya bisa berkembang. Tahu caranya membuat seperti ya, bisa langsung ikut saya. Saya bikin segitu. Nah, sekarang saya kasih istri saya ini ya, biar dia yang nanti sedang. Nah, sekarang kita apa namanya itu, sekarang kita tinggal menggorengnya sebenarnya, menggorengnya kelihatan nanti ya. Kita ambil dan ya, atau orang Bali bilang pengorengan sebetulnya. Orang Bali bilang pengorengan. Nah, usahakan wajannya ini kering sebetulnya, kering. Karena nanti pas dikasih minyak ya, jika apa namanya itu, kalau orang Bali bilang muncrat lah atau peledak lah, karena itu. Nah, sekarang kita akan menghidupkan kompornya dulu sebenarnya. Kita kasih apa namanya itu, minyaknya secukupnya.
jangan terlalu sedikit ya, jangan juga terlalu banyak. Kalau nanti mau menggoreng satenya itu usahakan panasnya minyak itu keras, misalnya artinya ya terlalu panas gitu loh. Kan kadang-kadang ada yang belum agak panas itu udah dipulang tuh kurang enak satenya, jelek nanti jadi satenya. Kita tunggu ya, ya minyaknya benar-benar panas. Usahakan yang pakai minyak itu ya minyak lah yang bermutu lah. Kalau biasanya di Kelungkung itu dipakai minyak kelapa ya, minyak kelapa asli itu yang biasanya lumrah dipakai, karena dari segi rasanya juga enak kalau minyak kelapa asli. Yang perlu disebutkan kompornya mungkin agak kotor sebetulnya, nah apinya itu kurang keras, makanya agak lama lah sedikit. Minyaknya sudah panas, teman-teman. Kita tinggal itu menggoreng satenya sebetulnya. Kita goreng. Awas, hati-hati tangannya. Biar lebih dilihat sebentar. Ini dia ya. Kita sedang menggoreng sate ayam ya.
Nah ya, kalau boleh pas kita menggoreng, janganlah ajak anak kecil yang belum bisa melangkah atau baru bisa jalan ya. Kalau kita apa namanya itu tidak benar-benar bisa, kalau orang Bali itu bilang ngajinang gitu. Nanti kalau sudah kelihatan ya satenya itu yang agak merah, itu kita bisa bolak-balik satenya. Nah, seperti ini. Ya usahakan kalau menggoreng satenya itu agak kering lah. Siapa tahu tidak habis gunakan garam, bisa lah gunakan sop. Sehingga tidak cepat ya, kasih atau orang Bali bilang meleh atau tidak airnya. Kalau minyaknya ya sudah benar-benar panas ya, kita itu tidak lama menggoreng ya. Usahakan tidak kering. Satenya udah matang teman-teman. Kita tinggal angkat saja. Sate ayam semacam ala Tulkom Bali.
sekarang kita tinggal apa namanya, tinggal tes atau mencicipi sebenarnya biar lebih kelihatan ya. Ini ya sebetulnya sate ayam ala kelingking, sate lilit ayam ala kelingking. Kita coba sebetulnya, kita coba. Selamat mencoba sebetulnya. Masih panas sebetulnya. Rasanya sebetulnya mantul, mantap sekali. Rasa ayamnya, rasa pedasnya, agak manisnya sedikit sebetulnya, mantul banget, mantap banget sebetulnya. Itu sekedar konten saya atau video saya ya, mudah-mudahan berguna dan bermanfaat bagi semuanya ya yang ingin belajar membuat sate lilit ayam. Nah, kalau boleh ya, saran saya, marilah kita menjaga dan melestarikan budaya makanan yang ada di desa kita, di sekitar kita, atau di wilayah kita ya masing-masing ya. Miring ajegang kelestarian budaya makanan khas Bali, contohnya sate ayam ini ya. Rahayu, salam dari Kelungkung Bali. Rahayu, rahayu.